Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik ya semuanya. Nah, pada pertemuan kemarin, pada Senin lalu, kita kan sudah memperkenalkan diri gitu ya, sudah saling berkenalan. Nah, pada pertemuan kedua, hari ini itu kita akan belajar teks deskripsi, yaitu ciri isi dan tujuannya. Nah, pernahkah kalian mengunjungi pantai atau menonton acara jalan-jalan di televisi? Tentu pernah ya. Jawabannya pasti pernah kan? Nah, di acara jalan-jalan tersebut pasti dijelaskan bagaimana keadaan alamnya, luasnya bagaimana, hawanya, suasananya, serta keindahan yang ada di acara tersebut. Misalkan kalian lihatlah acaranya My Trip My Adventure itu, kan kalian langsung seperti ada di tempat acara jalan-jalan itu kan. Jadi kalian melihat, kemudian kayak merasakan suasananya, kemudian bagaimana keindahannya, kalian itu melihat ya dari acara atau dari video tersebut. Nah, itulah yang dinamakan sebagai pendeskripsian. Jika sulit dipahami, coba kalian deskripsikan seragam pramuka. Kalian pasti bisa dengan mudahnya mendeskripsikan seragam pramuka berwarna coklat tua bagian bawahnya, kemudian bajunya berwarna krem seperti itu ya. Pasti gampang sekali. Nah, itu yang dinamakan sebagai mendeskripsikan. Mudah kan? Nah, coba baca teks deskripsi berikut ini. Ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Ini tidak efektif ya kalimatnya. Kemudian kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal sepintas. Ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Ini saya baca sampai situ saja ya. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini. Ada berapa paragraf dalam teks yang berjudul Ayah Panutanku? Ada berapa coba? Ada 3 ya. Ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Nah, ini dinamakan sebagai judul ya. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua. Objek apa yang dibahas dalam teks yang berjudul Ayah Panutanku? Objek apa coba? Objek itu sesuatu yang sedang dibicarakan di dalam teks ini. Siapa yang sedang dibicarakan? Iya, seorang ayah bernama Abu Salman, seperti itu. Nah, ketiga, apa tujuan dari teks yang berjudul Ayah Panutanku? Tujuannya ada teks ini itu apa? Untuk apa? Iya, untuk menggambarkan seorang ayah bernama Abu Salman secara rinci. Betul. Kemudian yang keempat, bagaimana ciri isi teks yang berjudul Ayah Panutanku? Ciri isi ya, kita rinci saja ya, ciri isi paragraf pertama, ciri isi paragraf kedua, dan ciri isi paragraf ketiga. Ciri isi paragraf pertama, kalau kalian membaca, ini ciri apa coba? Ciri ayah berpostur sedang, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot, kulit ayahku kuning langsat, wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung. Apa coba? Iya betul, ciri fisik ya, fisik dapat dilihat. Kemudian paragraf 2. Ayahku orang yang sabar, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Apa coba ciri apa? Iya, ciri sifat ya. Kemudian paragraf ketiga. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras ya. Ayahku sangat apa coba ini?
Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Ya, ini apa? Hal yang dapat diambil. Ya, ciri keteladanan seorang ayah yang bernama Abu Salman seperti itu. Nah, kalian sudah bisa ya menjawab 4 pertanyaan ini ya, mudah bukan? Nah, coba bandingkan jawabanmu dengan jawaban berikut. Jawaban yang tadi kita bareng-bareng menjawab, coba dibandingkan ya. Ya, nomor 1 ada berapa paragraf? 3 paragraf. Ya, objek apa yang dibicarakan? Ayahku bernama Abu Salman. Nah, tujuannya apa? Menggambarkan seorang ayah yang bernama Abu Salman secara rinci. Ya, jadi jawabannya bukan menggambarkan seorang ayah ya. Kalau menggambarkan seorang ayah, siapa? Ayah siapa? Seperti itu. Nah, untuk paragraf 4 ciri isi, kita ambil dari paragraf 1 ya, menceritakan ciri fisik. Betul, seorang ayah yang bernama Abu Salman ya. Paragraf 2 menceritakan sifat sabar yang dimiliki seorang ayah bernama Abu Salman. Paragraf 3 menceritakan keteladanan seorang ayah yang bernama Abu Salman. Harus disertai siapa, sifat sabarnya siapa. Nah, seorang ayah siapa? Ya, ayah yang bernama Abu Salman, seperti itu. Nah, bagaimana? Jawaban kalian sama bukan? Selanjutnya, berdasarkan pengetahuan yang telah kalian dapatkan tersebut, apa pengertian teks deskripsi? Coba. Iya, deskripsi adalah teks yang menggambarkan ya secara rinci tentang suatu objek sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan seperti itu. Nah, coba pengertiannya seperti ini. Ciri objeknya, objek itu hal yang dibicarakan yang bersifat khusus ya. Misalnya, si Bagas kucingku, bukan kucingku ya. Jadi ada si Bagas, ada namanya kayak gitu. Ibuku kebanggaanku, bukan ibu siapa bisa ya. Ibuku kebanggaanku. Jadi ada ibunya siapa? Oh, ibuku, seperti itu ya. Ada kekhususan tersendiri seperti itu. Karena misalkan seperti ini, si Bagas kucingku. Mungkin kucing teman kalian ya, namanya siapa? Kan beda lagi. Itu memiliki sifat yang beda juga, kemudian fisiknya juga beda kayak gitu ya. Jadi harus khusus. Kemudian ada ciri tujuan. Tujuan itu teks deskripsi itu menggambarkan objek apa sih? Nah, objek itu digambarkan secara rinci. Seolah-olah kita itu dapat melihat, kemudian mendengar, mengalami apa yang ada di teks tersebut ketika kita membaca teksnya, gitu ya. Kemudian ada ciri isi. Nah, isinya itu seperti tadi yang pada soal, kita lihat per paragraf itu supaya lebih rinci ya. Jadi ambil saja ide pokoknya di setiap paragraf itu apa. Itu dinamakan ciri isi setiap per paragraf. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek seperti itu ya. Kayak tadi ciri fisik, ciri sifat, kemudian apa yang dapat diteladani seperti itu. Itu ciri isi ya. Nah, jadi, ciri-ciri teks deskripsi adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu, kemudian melibatkan kesan indera gambaran objek secara jelas, melibatkan kesan indera. Indera itu apa yang dapat dilihat, dirasakan, didengar ya. Nah, seperti diraba ya, itu kan indera, panca indera itu ya yang melibatkan kesan indera. Kemudian membuat pembaca merasakan sendiri, kayak misalkan hawa dingin menusuk kulitku. Nah, itu kan pembaca kayak merasakan, oh ya Allah, karena berarti dingin sekali seperti itu. Misal kalau di sana hawanya dingin. Kemudian bahasa baku dan ilmiah, tetap menggunakan bahasa baku dan ilmiah ya. Kemudian yang terakhir menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan seperti biasa, boleh kirim chat lewat WA ataupun komentar di Google Classroom. Tetapi yang lebih dijawab cepat itu melalui WhatsApp ya, pesan WA. Begitu pertemuan pada hari ini.